Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang mekanisme musyawarah sebagai tugas dari mata kuliah Pancasila Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu Sufi Nur Hikmah, Nadika Wijaputri, Aura Falasifa, dan Dara Aska. Sebelum lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah, perlu diketahui dahulu tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang paling populer dalam wacana politik kita, tidak hanya di dunia global, tetapi juga di Indonesia. Demokrasi menghadirkan kepentingan bersama dengan menggunakan semua infrastruktur dan substruktur. Kepentingan rakyat dapat diperebutkan sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di Indonesia dihasilkan dalam dua mekanisme, musyawarah mufakat dan suara mayoritas. Keduanya berdasarkan nilai Pancasila. Dengan permasalahan dalam demokrasi termasuk ruang dan jumlah orang, musyawarah mufakat terkadang mengartikan proses lain seperti suara terbanyak. Jadi, dalam hal ini, musyawarah mufakat dan suara mayoritas sama dalam rentang sistem demokrasi. Keduanya juga memiliki alasan fundamental sebagai implementasi Pancasila sebagai nilai kebangsaan. Lalu, muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat? Musyawarah mufakat adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan hasil mufakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam setiap musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan kepentingannya. Lalu, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melaksanakannya? Terdapat 7 prinsip setidaknya dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, setiap anggota musyawarah mempunyai kedudukan yang sama, sehingga mempunyai peran yang sama juga dalam penyelesaian masalah. Yang ketujuh, musyawarah adalah kepentingan bersama, sehingga kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Ada pula sikap yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Setidaknya ada 5 sikap, yaitu adil, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan komitmen. Musyawarah mufakat memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya, setiap orang dan pihak yang ikut musyawarah merasa diikut sertakan dan dihargai pendapatnya, sehingga hasil dari musyawarah tersebut dirasa adil dan tidak menimbulkan oposisi. Kelemahannya, musyawarah mufakat memerlukan waktu yang lama sehingga masalah akan berlarut-larut. Dan apabila pihak minoritas tidak setuju atas keputusannya, maka pihak minoritas dapat memaksa untuk tidak tercapainya keputusan. Itulah video tentang mekanisme musyawarah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.